Halo, sahabat pembelajar ASN Kota Tangerang. Selamat datang di video pembelajaran di Tangerang Government University. Saat ini kita akan membahas terkait dengan AMDAL sebagai persetujuan lingkungan. Baik, pada hari ini kita akan coba membahas terkait dengan AMDAL sebagai persetujuan lingkungan, dan ini juga memang merupakan bagian dari tugas kami di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Rekan-rekan sekalian, bahwasanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan PPLH, bahwasanya setiap rencana usaha dan atau juga kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki terdiri dari AMDAL, UKL, UPL maupun juga SPPL. Semua itu memang tergantung dari usaha yang akan dilakukan oleh para pengusaha yang ada di Kota Tangerang ini. Adapun terkait dengan AMDAL, ini adalah merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau juga kegiatan. Adapun terkait dengan UKL, UPL, itu adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau juga kegiatan. Adapun terkait dengan SPPL, itu adalah surat pernyataan kesanggupan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup. Pernyataan kesanggupan ini terdiri sebagai penanggung jawab usaha ataupun juga kegiatan untuk melaksanakan pengelolaan atau pemantauan lingkungan hidup atas dampak yang tidak penting dari usaha dan atau juga kegiatan dan tidak wajib UKL, UPL. Rekan-rekan sekalian, dokumen lingkungan hidup itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama yang tadi yang sudah kita sebutkan, AMDAL, UKL, UPL maupun juga SPPL. Adapun penapisan dokumen lingkungan hidup berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Adapun informasi atau data yang diperlukan untuk pemenuhan dokumen lingkungan hidup ini, yang pertama adalah tentang nomor KBLI, yang kedua luas lahan terbangun. Adapun luas lahan terbangun ini menyangkut adalah lahan yang terdapat perkerasan di atasnya. Yang ketiga adalah luas bangunan terbangun, itu adalah luas total bangunan yang ada, dan yang keempat adalah sumber pemanfaatan air dan jumlahnya. Penggunaan air ini berasal dari air tanah ataupun air permukaan, yang dikecualikan adalah sumber yang berasal dari PDAM, plus dengan jumlah debit pemakaian air liter per detiknya. Baik, para sahabat pembelajar ASN Kota Tangerang, lanjut kita akan membahas terkait dengan pengertian AMDAL. AMDAL itu sendiri artinya adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Ini merupakan sebuah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau juga kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan tersebut yang termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah tentunya. Intinya, AMDAL pada dasarnya adalah sebuah kajian ilmiah yang dilakukan oleh pramakarsa untuk membuktikan bahwa rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan tersebut aman bagi lingkungan hidup atau juga bisa dibilang ramah lingkungan. Kajian tersebut dilakukan melalui proses pelibatan masyarakat tentunya. Dan juga AMDAL ini adalah sebagai sebuah kajian ilmiah berisi atau memuat informasi mengenai identifikasi prediksi, perakiraan, evaluasi, serta mitigasi berbagai dampak lingkungan yang akan terjadi di masa depan, biogesifik, kimia, sosial ekonomi, sosial budaya, dan juga kesehatan di masyarakat. Dari rencana dan atau usaha kegiatan ataupun juga proyek yang akan dilakukan saat ini.
Jadi kalau kita ambil permisalan ada di dalam gambar ini, sebuah lingkungan yang awalnya asri, alami, terus tidak lama kemudian ada usaha masuk di sana, sebuah industri. Dengan adanya AMDAL ini kita berharap nantinya tentu lingkungan dan juga industri yang ada di sekitarnya ini bisa saling berkolaborasi, tidak malah menyebabkan lingkungan menjadi rusak dengan adanya industri yang ada di lingkungan tersebut. Dan intinya juga rencana ataupun juga AMDAL ini tentu juga sebagai bukti bahwasanya pemerintah dalam hal ini terus mendukung agenda KTT Bumi atau agenda 21 abad 21 terkait dengan pembangunan berkelanjutan.